Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas topik kesetimbangan kimia ya. Nah, ini bagian 2-nya. Nah, lanjutan yang kemarin kita akan bahas bagian B, yaitu konstanta atau tetapan kesetimbangan atau K ya. Nah, jadi harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Selama suhu tetap, maka harga K tetap. Jika suhu berubah, maka lihat reaksinya. Kalau reaksinya endoterm, nilai K-nya akan sebanding dengan suhu. Artinya kalau suhu dinaikkan, maka nilai K akan naik. Kalau suhu diturunkan, maka nilai K-nya juga turun. Itu kasusnya kalau dia reaksi endoterm. Kemudian kalau reaksi eksoterm, K itu sebanding dengan seperti, artinya K berbanding terbalik dengan suhu ya. Nah, itu dia. Kemudian contohnya di sini perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2NO gas ditambah O2 gas bolak-balik menghasilkan 2NO2 gas, di mana delta H-nya positif 150 kJ. Nah, ini kan reaksi endoterm ya. Apabila pada volume tetap suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser kemana? Ingat, suhu dinaikkan ke reaksi endo, berarti akan bergeser ke kanan. Kemudian nilai K-nya bagaimana kalau reaksi endo? Berbanding lurus ya. Nah, berarti kalau suhu dinaikkan, nilai K juga naik. Contoh soal yang kedua, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2SO2 ditambah O2 bolak-balik menghasilkan 2SO3. Delta H-nya itu minus 188,2 kJ. Nah, ini artinya reaksi eksoterm ya, dia reaksi eksoterm. Kemudian kalau ke kanan dia reaksi eksoterm, ke kiri dia reaksi endo ya. Apabila pada volume tetap suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah mana? Nah, ingat kalau suhu dinaikkan itu bergeser ke reaksi endo. Kalau kita perhatikan soalnya, reaksi endo itu arahnya ke kiri ya. Nah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Kemudian, kenapa nilai K-nya turun gitu kan? Ingat reaksi eksoterm, nilai K berbanding terbalik dengan suhu. Pertanyaannya kalau suhu dinaikkan, berarti nilai K-nya akan turun ya. Nah, jadi kesetimbangan bergeser ke kiri dan nilai K-nya akan turun. Membandingkan harga K beberapa reaksi. Nah, coba lihat yang pertama, jika reaksi dibalik, K-nya akan menjadi 1/K. Contoh, ada 2A ditambah B, bolak-balik menghasilkan C ditambah D. Nilai K-nya, konstanta kesetimbangannya itu 4. Maka kalau reaksi dibalik, nilai K-nya akan menjadi 1/4. Nah, kemudian jika reaksi dikali X, K-nya akan menjadi K di pangkat X. X itu adalah suatu bilangan ya. Contohnya, P ditambah Q bolak-balik menghasilkan R ditambah 2S, di mana K-nya sama dengan 2. Nah, kemudian reaksi yang di atas itu dikali 2, menjadi 2P ditambah 2Q bolak-balik menghasilkan 2R ditambah 4S. Maka nilai K-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Jika reaksi-reaksi dijumlah, maka nilai K-nya akan dikali ya. Nah, ini diketahui ada reaksi A ditambah B bolak-balik menghasilkan C. Tetapan kesetimbangannya K itu sama dengan 4. Nah, kemudian ada reaksi yang kedua, 2A ditambah D bolak-balik menghasilkan C, di mana tetapan kesetimbangan yang kedua itu K-nya sama dengan 8. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai K dari reaksi C ditambah D bolak-balik menghasilkan 2B. Nah, jadi supaya sesuai dengan reaksi yang diminta, maka reaksi 1 itu kamu balik atau tetap. Lihat yang ditanya.
B itu ditanya posisinya di sebelah kanan atau diminta posisi B itu di sebelah kanan. Berarti reaksi 1 B kita lihat di sebelah kiri. Supaya ke kanan, maka reaksi 1 itu kamu balik dan dikali 2 ya. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu dibalik dulu jadi 1/4, terus dikali 2, 1/4 pangkat 2 jadi 1/16. Nah, kemudian lihat reaksi yang kedua. D-nya diminta harus di sebelah kiri dan koefisiennya 1. Berarti reaksi kedua sudah tetap, tidak perlu dikali, tidak perlu dibalik. K-nya berarti tetap. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita eliminasi, kiri kanan coret kalau sama. Ya. Nah, kemudian lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Maka kita kalikan. 1/16 dikali 8 itu sama dengan setengah. Ya. Nah, itu dia. Kita masuk ke bagian C, tetapan kesetimbangan KC. Nah, jadi tetapan kesetimbangan KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Itu hanya melibatkan fase atau wujud aquos dan gas, ya. Aquos itu larutannya. Nah, jadi kalau ada reaksi seperti ini, maka nilai KC-nya itu ya konsentrasi yang sebelah kanan pangkat koefisiennya. Berarti konsentrasi H2O pangkat koefisiennya 1 dikali. Ada lagi yang gas di situ ya, CO2 konsentrasinya pangkat koefisiennya pangkat 2. Nah, jadi Fe HCO3 2 kali dengan FeO itu kan wujudnya solid ya. Nah, jadi tidak kita masukkan ke dalam perhitungan. Next, berikutnya kalau ada reaksi 2SO2 ditambah O2 bolak-balik menghasilkan 2SO3, maka nilai KC-nya kanan pangkat koefisien dibagi kiri pangkat koefisien ya. Berarti SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Contohnya soal nomor 1. Jika 4 mol gas NO direaksikan dengan 2 mol oksigen dalam bejana 5 liter menurut persamaan reaksi 2NO ditambah O2 bolak-balik menghasilkan 2NO2. Nitrogen monoksida yang terurai sebanyak 2 mol, maka harga KC adalah. Nah, jadi kita tuliskan dulu reaksinya, kita buat MBS ya. Mula-mula bereaksi sisa atau mula-mula bereaksi setimbang. Nah, katanya mula-mula nitrogen monoksidanya itu 4, oksigennya 2. Nah, kemudian nitrogen monoksidanya terurai. Terurai itu bereaksi ya. Nah, dia bereaksi sebanyak 2. Nah, di sini coba perhatikan. Menghitung berapa banyak oksigen yang bereaksi, itu patokannya adalah si NO. Lihat koefisien dan molnya. Kalau 2 koefisiennya, maka 2 mol yang terurai. Oksigen koefisiennya 1, maka mol yang terurai atau bereaksinya 1 mol. Sementara NO2 yang terbentuk itu 2 mol. Lihat ya, di bereaksi itu perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan mol. Nah, ingat pada laju reaksi, sebelah kiri laju berkurang, sebelah kanan laju bertambah. Ya, berarti 4 dikurang 2 dapat 2, 2 kurang 1, 1 ya. Nah, sebelah kanan terbentuk NO2 sebanyak 2 mol. Tinggal diturunkan ya. Nah, jadi kalau seperti ini, nilai KC itu kan konsentrasi zat kanan pangkat koefisiennya per konsentrasi zat kiri pangkat koefisiennya. Berarti dituliskan konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Ya, pangkat 1, karena di sebelah kiri ada 2 zat yang wujudnya gas ya. Nah, berarti sama dengan, ingat konsentrasi itu mol per volume ya.
Berarti 2/5 pangkat 2 per 2/5 pangkat 2 dikali 1/5. Itu hasilnya dapat 5 ya. Contoh soal yang kedua, diketahui reaksi kesetimbangan 2CO gas ditambah O2 gas bolak-balik menghasilkan 2 CO2 gas. Dalam ruang 2 liter direaksikan 4 mol CO dan 4 mol O2. Jika pada saat setimbang terdapat 2 mol gas CO2, maka harga Kc adalah, nah jadi kita tuliskan reaksinya dulu, kemudian MBS ya. Nah, jadi kita tuliskan yang diketahui. Mula-mula katanya ada 4 mol direaksikan dengan 4 mol O2 dan CO2 ya. Nah, kemudian jika pada saat setimbang, nah jadi pada saat setimbang CO2-nya 2 mol. Ingat, kalau produk yang ada di kanan itu kan tinggal naik ya ke atas, maka itu 2 mol, kemudian ke kiri isi. Lihat koefisiennya. Ya. Berarti CO di situ molnya ada 2 yang bereaksi, O2-nya ada 1 mol. Nah, tinggal kamu kurangkan, hasilnya 2 mol, 3 mol. Nah, ingat Kc itu adalah konsentrasi kanan pangkat koefisien per konsentrasi kiri pangkat koefisien ya. Berarti konsentrasi CO2 pangkat 2 per konsentrasi CO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai yang kita masukkan saat setimbang ya. Mol yang kita masukkan atau konsentrasi yang kita masukkan itu saat setimbang. Saat S ya. Nah, berarti di situ lihat si CO2 2 mol bagikan dengan volumenya. Lihat di soal 2 liter. Berarti 2/2 pangkat 2 per konsentrasi CO. Molnya si CO ada 2, berarti 2/2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 3/2 ya. Nah, berarti itu bisa kita eliminasi ya. Nah, sisa 1/3/2 hasilnya sama dengan 2/3. Nah, itu dia untuk contoh soal yang kedua. Berikutnya kita bahas derajat disosiasi atau alfa. Disosiasi adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Disosiasi yang berlangsung dalam ruang tertutup akan berakhir dengan suatu kesetimbangan yang disebut kesetimbangan disosiasi. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan oleh derajat disosiasi atau alfa, yaitu perbandingan antara jumlah mol yang terdisosiasi atau terurai dengan jumlah mol zat mula-mula. Simpelnya, alfa itu sama dengan B/M. Mol bereaksi per mol mula-mula ya. Nah, jadi kalau ada contoh begini, maka alfa atau derajat disosiasi untuk si NO itu sama dengan bereaksinya per mula-mula. Mol bereaksinya kan 2. Kemudian mol mula-mulanya 4, berarti 2/4 sama dengan setengah ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kesetimbangan kimia part 2. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. 유난히도 캄캄한밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤